Dari situ saya bikin IO, event organizer. Bikin event organizer itu keliling kota di wilayah Kediri, Jawa Timur bagian selatan ya. Jadi Kediri, Kabupaten Kediri, Karesidenan Kediri sama Karesidenan Madiun itu wilayah kerja saya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para penggiat UMKM, para dosen dan juga para praktisi. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi di channel ini melalui komen-komen yang bisa diberikan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai UMKM. Di channel ini sudah ada, apa kita panggilnya ini ya, Coach Vianda Juliantoro. Apa kabar Coach Vianda? Alhamdulillah kabar baik, Pak Najib. Terima kasih sudah diberi kesempatan ini untuk sharing di sini ya, luar biasa sekali. Saya merasa sangat terhormat banget ya. Alhamdulillah, terima kasih nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi teman-teman, Coach Vianda ini sudah malang melintang di dalam dunia pendampingan, pembinaan UMKM ya, dan beliau juga sudah bermitra dengan banyak institusi yang ikut melakukan pembinaan terhadap UMKM seperti pemerintah daerah ya, kemudian juga Bank Indonesia ya, Pak Vianda ya? Ya, betul. Bank Indonesia dan juga beberapa perusahaan yang mengelola CSR-nya untuk pembinaan UMKM. Coach Vianda nih, kalau selama ini kan sudah cukup lama ya membina UMKM ya, baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah lain. Kira-kira permasalahan yang paling krusial di belakangan ini apa? Selain masalah COVID tentu ya, tapi sebelum COVID ini datang juga kita melihat UMKM kita juga banyak masalah ya. Padahal dia jumlahnya sangat besar, sekitar 60 juta lebih gitu, dan kontribusinya terhadap APBN ini juga sangat besar. Dan yang paling penting juga UMKM ini kan punya kemampuan untuk merekrut tenaga kerja ya di Indonesia yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan perusahaan besar itu tidak ada apa-apanya. Jadi 99% kalau menurut data BPS, tenaga kerja kita itu terserap di sektor UMKM. Nah, kira-kira apa yang Coach Vianda selama ini lihat ya selama melakukan pendampingan atau pelatihan terhadap UMKM? Baik, Pak Najib, terima kasih ini atas kesempatannya. Jadi pada dasarnya saya ini kan terjun di dunia pendampingan ini sesuatu yang tidak sengaja gitu, Pak Najib. Karena nggak sengaja, sama sekali nggak sengaja. Karena basic saya praktisi sebenarnya. Saya saya memulai usaha itu tahun 2000. Tahun 2000 itu saya sebelumnya saya bekerja di perusahaan ya, boleh dibilang lah buruh pabrik lah ya. Buruh pabrik. Tahun 2000 saya pulang kampung dan saya buka usaha dan beberapa usaha ya. Kemudian dari usaha itu memang basic saya ada di pemasaran kan, di pemasaran. Jadi bermacam-macam strategi pemasaran ini insya Allah sudah saya pernah saya jalankan ya. Ngasong, pameran, keliling daerah gitu ya. Karena jualan buku Pak waktu itu Pak saya Pak. Dulu apa bisnisnya awal-awal itu Pak Vianda? Jadi awal bisnis saya itu tahun 2000 saya pulang kampung di Kediri itu saya punya toko sepatu ya. Coba buka usaha toko sepatu. Lalu kemudian tahun 2002 saya mulai buka toko buku Pak. Nah toko buku ini berbagai metode saya jalankan gitu. Termasuk basar. Basar itu di berbagai macam pengajian karena toko buku saya kan toko buku Islami kan, jual buku Islami gitu. Terus saya ngasong, ngemper, buka lapak di pengajian gitu. Pengajian buka lapak ya, luar biasa ini. Iya, terus kemudian dari situ saya bikin IO, event organizer.
Bikin event organizer itu keliling kota di wilayah Kediri, Jawa Timur bagian selatan ya. Jadi Kediri, Kabupaten Kediri, Karesidenan Kediri sama Karesidenan Madiun itu wilayah kerja saya waktu itu. Okay. Nah dari situ tahun 2013 itu saya baru mulai menerjuni dunia UMKM pendampingan. Kenapa saya menekuni pendampingan? Karena ada teman yang pada waktu itu kesulitan untuk memasarkan produk. Nah dari situ mereka kesulitan memasarkan produk sehingga waktu itu minta tolong saya. Tolong dong dibantu gitu, memasarkan produknya. Gitu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu produknya lumayan booming ya. Booming itu dari nol sampai dia jadi peningkat luar biasa lah. Pada waktu itu produksinya nggak continue, terus menjadi continue. Dan kapasitasnya terus bertambah. Nah itu yang luar biasa hanya dalam insya Allah dalam waktu 2 tahun lah saya pendampingan waktu itu. Okay. Nah pendampingan 2 tahun waktu itu, nah dari situ saya memiliki satu kesimpulan bahwa teman-teman UMKM itu kebanyakan mereka yang pertama itu kesulitan yang utama itu ada di mindsetnya. Jadi mindset bagaimana mereka bisa berkreasi, berinovasi, keberanian untuk entrepreneurship-nya ini ya, ternyata mindset entrepreneur-nya ini yang masih belum bisa kita eksplorasi gitu. Nah, yang kedua baru masalah pemasaran. Nah, karena kalau orang sudah bisa produksi, dia sudah bisa memasarkan, maka dia akan lebih pede gitu ya. Soal modal, terus kemudian produksi dan lain-lain ya itu akan ngikutin. Kita amankan dulu mindsetnya dia mau berkembang, mau kreatif, mau inovatif, mau mencoba berbagai macam cara pemasaran. Nah, kalau sudah pemasarannya sudah kelihatan jalan, nah safe dia, aman, kita bisa. Kalau selama penjualannya belum lancar sih, mau kita apa-apain juga dia masih mikirnya salesnya kan, duit saya dari mana, baliknya gimana kan gitu kan, ada chip ya, kira-kira gitu. Ya, jadi selama ini kan selalu kalau teman-teman misalnya nih baru fresh graduate gitu, mereka mau merintis usaha, mengembangkan bisnis kecil, selalu kendalanya selalu yang dikatakan adalah modal ya. Dan usaha-usaha kecil juga begitu, seringkali kita mendengar keluhannya ada di modal. Tapi sebenarnya kalau menurut Coach Vianda justru yang paling utama itu di mindset ya. Mindset ya, betul. Entrepreneurs-nya itu ya. Kemudian baru memikirkan tentang market ya. Karena setelah itu ya saya kira memang itu logik ya. Karena kalau sales-nya sudah kelihatan, cash flow-nya pasti kelihatan, mau melakukan mengajukan proposal penambahan modal juga saya kira bisa mudah meyakinkan ya. Ya, betul gitu Pak Rashid. Kali udah bicara modal itu orang juga ini ya. Iya, karena gini kan kebanyakan teman-teman UMKM ini mereka kan mulainya itu dari produksi dulu, bisa membuat produk gitu kan. Nah dia nggak tahu udah bisa produksi, marketnya kemana, ini dipikir nomor 2 gitu. Nah ini yang kalau secara kita ngomong secara ilmu bisnis itu kan kita lihat dulu aja pasarnya, ada pasar di mana, pasarnya butuh apa, itu yang kita penuhin, nah gitu kan. Nah jadi kalau ngomong bisa bikin ini terus kemudian apalagi kalau sistem pemasarannya mungkin dititipkan ya konsinyasi, otomatis kan dia perlu modal triple tiga kalinya gitu ya untuk perputaran dan segala macam itu, sehingga memang pada akhirnya kalau produknya itu nggak laku, otomatis kan akan modalnya terpakai. Sebenarnya nggak ada modal yang terbuang, sebenarnya modal itu terpakai gitu, terpakai dan itu menjadikan mereka tuh ini butuh modal terus lagi kemana sih, sehingga memang pertama mindset pasarnya dulu di mana mereka punya, lalu kemudian kita ngomong masalah mindset dulu ya, bagaimana dia berpikir kreatif, inovatif, mencari celah-celah pasar, mencari segmen pasar yang masih available gitu ya, baru kemudian pemasarannya, strategi pemasarannya yang kita genjot di situ. Gitu. Kalau salesnya sudah aman, pasti cash flow-nya juga lancar juga gitu.
Ya, jadi betul ya, menarik ya. Jadi umumnya kita memang usaha-usaha kecil kita itu masih production driven, jadi digerakkan oleh kemampuan dia berproduksi. Dia bisa bikin apa gitu ya. Baru dia pikir gimana cara jualnya. Padahal di era sekarang ini justru sebaliknya ya, kita harus lebih market oriented, artinya ya digerakkan oleh pasar, market driven. Pasar tuh butuh apa, kemudian kita coba pikirkan gimana caranya memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Mungkin itu lebih relatif lebih mudah kita mendapatkan market ya, karena kita sudah tahu kebutuhannya apa. Dibanding kalau kita bisanya bikin produksi dulu gitu kan, dulu baru cari pasar gitu ya, artinya baru cari pasarnya. Iya. Iya gitu Pak Najib. Kan apa ya, kalau kita kalau produksi dulu kan otomatis kan apa namanya itu cost-nya untuk belajar itu kan akan tinggi gitu. Nah kalau tahu pasarnya dulu, pasarnya dapetin dulu, nah, kalau kita kan kita tinggal penuhin aja kebutuhan pasarnya apa. Kira-kira gitu Pak Najib. Oke, nah itu kan setelah melihat banyak problem di UMKM, terus kemudian ada permintaan ya kepada Coach Fiandani untuk membantu memasarkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tertarik untuk melakukan aktivitas pendampingan. Nah, kira-kira apa motivasi melakukan aktivitas pendampingan selain tadi dimintai tolong tadi itu? Ya awalnya dari situ sih Pak Najib ya. Nah dari situ terus saya lihat nih, tadi seperti Pak Najib sudah kemukakan tadi bahwa market istilahnya ini ya, komposisi UMKM di Indonesia itu gede banget gitu ya. Artinya sekali lagi kalau kita ngomong secara bisnis ini kan market driven gitu ya, balik lagi ke situ gitu loh. Jadi marketnya gede sebenarnya gitu UMKM ini gitu. Nah sehingga tinggal kita bagaimana kita istilahnya apa ya, kita memiliki program pendampingan yang bisa kita tawarkan kepada stakeholder ya yang mereka punya modal untuk kalau saya sih ke teman-teman UMKM ini terus terang ya, mereka kalau kita ngomong secara bisnis itu mereka daya bayarnya kecil gitu aja ya, daya bayarnya kecil itu sehingga kita nggak bisa mata harga ke mereka ini nggak bisa, sehingga kita yang saya lakukan ke teman-teman UMKM adalah membantu mereka untuk memberikan pemahaman bagaimana strategi marketing, kemudian bagaimana melakukan kan hari ini kan yang paling menarik itu dari teman-teman itu kan digital marketing ya, digital marketing bagaimana pemasaran secara digital menggunakan Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, banyak banget lah itulah kalau kita ngomong digital marketing. Nah, dari situ saya pengen ngajarin ke teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ini nggak punya daya bayar yang cukup, otomatis kan saya harus mencarikan sponsor buat ngajarin mereka. Nah, sponsor inilah yang kemudian akhirnya seperti Bank Indonesia, kemudian kemarin saya kerjasama dengan PLN ya, PLN Jawa Timur, unit induk distribusi Jawa Timur untuk pengelolaan rumah BUMN itu seperti itu. Nah itu yang hari ini saya olah itu saya carikan sponsor lah kasar gitu. Saya berikan sponsor untuk ngajarin teman-teman. Tuh. Jadi ini ya, Coach Fianda ini melakukan third party lah kira-kira ya, kerjasama dengan 3 pihak. Ya, kerjasama dengan 3 pihak, betul Pak Najib. Ya, dengan UMKM-nya ya sebagai objek yang akan didampingi atau diberikan peningkatan kapasitas, kemudian dengan lembaga yang ingin mensponsori atau mereka mau mensponsori gitu ya. Ya. Betul Pak Najib. Nah itu yang selama ini sudah berjalan itu dengan lembaga apa aja, Anda nih? Kalau saya hari ini ya yang kemarin sudah saya lakukan itu dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kita ada beberapa di kontrak untuk pendampingan di 5 kota kemarin ya, terutama di Kediri, Blitar, Madiun, Ponorogo dan Pacitan di 5 kota itu kemarin. Lalu untuk dengan rumah BUMN PLN di Blitar dan di Pacitan itu sudah berjalan 2 tahun ini Pak Najib. Wow. Ya. Jadi 2 tahun ini kita diberi tempat di sana di Blitar dan di Pacitan ya. Lalu kemudian kita
kumpulkan UMKM, teman-teman itu UMKM, lalu kita berikan pelatihan sebulan sekali terkait dengan utamanya memang kita marketing yang utama, jadi bagaimana peningkatan kapasitasnya. Nah, demikian Pak Najib. Sebenarnya ada satu tawaran lagi sebenarnya dari PLN ini, karena PLN punya 3 rumah BUMN di Jawa Timur, di Blitar, di Pacitan, dan satu lagi di Sumeneb. Nah ini saya yang awang-awang di Sumeneb ini jauh banget. Madura ya. Aku bersama saya ini. Perjalanannya susah atau gimana? Jauhnya Pak Najib, ujung timur Pulau Madura itu. Kalau dari Kediri itu 7-8 jam perjalanan itu. Iya, iya. Itu sinyal udah ada belum di sana itu? Nanti ngajarin digital, sinyalnya nggak ada. Iya. Iya. Jadi lebih banyak partnership-nya dengan BUMN ya, dan mungkin lembaga pemerintah dan BUMN ya. Ya. Nah, kenapa? Karena ya hari ini memang kalau BUMN mereka punya apa ya istilahnya, punya kewajiban untuk menyalurkan dana CSR ya. CSR atau PKBL-nya, dana kemitraan ini ada gitu. Nah, sehingga ini yang merupakan ya peluang kita lah, bagaimana kita bisa ngelingkan antara teman-teman yang membutuhkan dan mereka yang punya dana untuk kita salurkan atau kita berikan pendampingan gitu Pak Najib. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dan berkembang UMKM-nya. Nah, ini Coach Vianda ketika melakukan pendampingan itu desain programnya dibicarakan bersama ya dengan sponsor dan juga UMKM-nya, atau inisiatif dari Coach Vianda aja? Biasanya sih mereka sudah punya green design-nya, mau ngapain gitu kan. Kita bicarakan teknisnya aja Pak Najib. Jadi seperti dengan BI waktu itu kita sempat ngobrol beberapa kali berdiskusi mengenai apa sih yang mereka inginkan, apa gitu, kemudian formatnya bagaimana dan segala macam. Karena otomatis kan karena mereka yang punya dana gitu kan, jadi otomatis kan kita harus mengakomodir mereka juga gitu. Nah di rumah BUMN juga gitu, karena sudah rumah BUMN ini merupakan program nasional gitu kan, ada di banyak kota, di setiap kota ada, sehingga kita harus ngikutin. Cuman memang waktu kemarin itu di rumah BUMN itu memang istilahnya apa ya, karena rumah BUMN ini kan bukan tugas utamanya dari BUMN kan gitu kan. Tugas BUMN kan mereka running perusahaannya, bisnisnya gitu kan, Nah, sehingga kan kalau ada program seperti ini sebenarnya mereka tidak terlalu mikirin gitu loh Pak Najib. Nah, sehingga karena ini kewajiban aja ya, karena diwajibkan oleh pemerintah untuk ini ya. Ya, betul. Nah, sehingga pada waktu itu saya lihat ada rumah BUMN baru di Blitar, langsung saya masukkan proposal, tentunya dengan mengacu dari program rumah BUMN nasional. Nah, sehingga waktu itu kami diterima sebagai pengelola rumah BUMN di Blitar itu dan di Pacitan. Ya. Tempat itu Pak Najib. Itu sudah kalau seperti di Pacitan itu berapa banyak UMKM yang dibina, Pak? Kalau secara data ya, kita setiap kali pelatihan itu secara jumlahnya sekitar 20 orang setiap kali pelatihan Pak Najib. Jadi 20 orang itu selama 1 tahun kita dampingi secara intensif. Kurikulumnya ada, jadi setiap bulan itu orangnya sama, yang datang kita harapkan sama. Datang dan itu kita pantau terus, progres mereka kita pantau gitu. Kita pantau progresnya. Mereka sudah ngelakuin benar apa yang kita berikan, lalu kemudian bagaimana peningkatan terhadap omset dan segala macamnya itu juga kita ini karena merupakan nanti kita dituntut juga untuk laporan kan, memberikan report ke foundernya. Foundernya itu sehingga kita harus benar-benar melakukan pemantauan terhadap mereka. Nah, tapi kalau secara ini kadang-kadang ya namanya orang itu kita
kita kemarin ambil sih sekitar 40 UMKM untuk kita dampingin. Oh, Nah, oke. itu. Ya. Itu sampai mereka bisa ya. Kalau tadi misalnya digital marketing gitu ya, itu sampai mereka bisa gitu ya. Sampai apa? Mereka itu punya website sendiri atau mereka bisa masuk. Jadi kalau saya gini, Pak Najib, kalau saya digital marketing ini apa istilahnya ya, modul saya itu sudah ada urutan kan, sudah ada urutan. Okay. Jadi 12 bulan itu sudah ada, setiap bulan kita sudah bikin satu materi, misalnya mulai dari yang pertama sosial medsos ya, karena paling mudah ya, bagaimana membuat Instagram, lalu Facebook dan segala macam itu ya. Foto produk ini juga salah satu materi utama kita. Foto produk, bagaimana menghasilkan foto produk yang bagus hanya dengan menggunakan smartphone saja. Lalu kemudian bikin video iklan. Oke. Jadi kita juga berikan materi video iklan, bagaimana bikin video iklan, karena hari ini kan bagaimana juga teman-teman UMKM ini harus bisa bikin video, karena media YouTube sama TikTok ini kan video kan, materinya, kontennya video. Lalu kemudian Google My Business, nah ini penting juga Google My Business. Terus kemudian ada juga kita bikin blog ya, website sederhana gitu, bikin blog. Ada 11 materi atau 12 materi itu sudah paten Pak Najib. Copywriting dan semacam itulah. Ya. Jadi benar-benar kita dampingi supaya mereka itu benar-benar matang gitu. Oke. Jadi selama 1 tahun itu. Ya, selama setahun tuh outputnya mereka bisa running bisnis dengan digital marketing lah kira-kira gitu ya. Ya. Mereka ini ya. Ya. Nah tentunya di sela-sela materi digital marketing itu kita selipkan materi essential marketingnya ya. Jadi basic marketingnya apa itu kita berikan juga. Karena apa? Hari ini kan kalau kita tiba-tiba meloncat ke digital marketing, essential marketingnya ini ketinggalan gitu kan. Essential marketing itu kalau kita ngomong hari ini ya, kalau kita belajar ilmu manajemen pemasaran yang dasar di Markplus saya bilang gitu aja ya. Itu kan harus dimulai dari segmentasi, targeting, positioning, lalu bagaimana. Nah, kalau nggak ada itu ya nggak akan ada digital marketing gitu kan. Digital marketing kosong gitu. Jadi materi-materi mengenai essential marketing itu saya selipkan juga di situ. Ya, jadi lengkap ya ini ya. Iya. Gunakan tools digitalnya. Iya, bukan parsial. Kalau parsial nggak dapat core-nya atau apa, intinya tuh nggak dapat nanti hanya dapat bisa jualan saja tapi nggak bisa segmentasi, targeting, positioning ini menurut saya yang basic lah di pemasaran gitu kan. Ya, ini teman-teman ya, para pendamping UMKM dan para trainer ya, ini juga para dosen ini yang juga banyak melakukan aktivitas pengabdian masyarakat ya dengan melakukan pembinaan pada UMKM. Saya kira ini ide yang menarik dari Coach Vianda ini, melakukan pendampingan secara utuh ya, terintegrasi ya, tidak hanya tools parsial tapi juga memang membekali para pengelola UMKM ini dengan satu perangkat yang lebih komprehensif. Kaidah-kaidah akademi ya saya nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya bikin buku praktis saja, buku simpel gitu kan. 25 jurus masalah praktis ya, isinya 25 tulisan itu aja, tulisan pendek-pendek tentang bagaimana 9 elemen inti pemasaran itu saya jabarkan. Nah itu yang di buku yang pertama Pak Najib.